Total tuh ada 16 lampu dan satu lampunya itu 5 watt. 16 dikali 5 berapa, say? Banyak. Pas baru dipakai kayak terang gitu kan. Dia tuh ada oksidasi. Kita cek nih di tisu. Nahan minyaknya. Itu oke banget, nggak tahu kenapa. Aku yakin ini bakalan jadi video yang ditunggu-tunggu. Dan sebagai perwakilan kulit sawo matang with neutral undertone dan bermuka dua. Muka dua yang dimaksud di sini tuh bukan baik di depan ngomongin di belakang, bukan. Muka dua di sini maksudnya punya dua kondisi di satu muka. Yang dimana T-zone-ku itu acne prone, U-zone-ku itu dry sensitive. Lumayan jomplang kan bedanya. Nah, kali ini aku bisa nge-review lengkap dari dua sisi dengan kondisi kulitku yang sekarang berumur 30 plus ya, makin berubahnya dahsyat gitu. Produk yang bakalan aku review, masa nggak tahu sih, something copy paste tinted sunscreen dengan SPF 40, PA-nya 4+. Apa aja sih plus minus dari produk ini? Bakal aku review kupas tuntas dengan blak-blakan. Ya kayak biasanya aja. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Plus. Sebelumnya aku mau ngejelasin sedikit karena aku juga baru tahu setelah baca jurnal dan nontonin review-review dari kreator lainnya juga. Kenapa tinted sunscreen ataupun sunscreen yang ada warnanya itu diklaim lebih baik ketimbang sunscreen biasa? Ternyata gini, sesimpel kalau misalnya aku lagi aktivitas indoor kayak sekarang ini, aku kasih lihat kalian lighting yang aku pakai ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus belum lagi meja riasku, total tuh ada 16 lampu dan satu lampunya itu 5 watt. 16 dikali 5 berapa, say? Banyak. Nah, lampu-lampu ini tuh mancarin visible light. Ingat ya, sinar yang masuk dan terserap ke kulit ini nggak hanya dari outdoor doang, nggak dari matahari doang. Yang dimana kalian udah tau lah ya, sinar matahari itu memancarkan UVA, UVB, UVC. Nah, kalau dari lampu-lampu ini tuh disebutnya visible lights. Selain lampu ini juga ada ya bohlam lampu, terus TV, layar monitor, dan visible lights ini biasanya yang kulitnya kayak aku nih, yang berwarna ataupun yang lebih gelap lagi bakal lebih terdampak gitu. Lebih rentan, lebih gampang buat muncul hiperpigmentasi atau melasma. Yang aku rasain ya kalau misalnya aku pakai skincare lengkap sampai sunscreen terus ditambah make upan, notabene lengkap lah pakai complexionnya foundation, cushion dan lain sebagainya, itu bikin kulitku jadi lebih jarang rewel ketimbang sebelumnya. Yang dimana sebelum-sebelumnya aku kebanyakan pakai skincare dan sunscreen yang enggak berwarna, yang bening, yang langsung terserap ke kulit. Nah, jadi kayak ada double proteksi gitu loh pakai sunscreen plus make up. Jadi kayak dapat double proteksi gitu loh. Karena apa? Kulitku ya jadi lebih terlindungi dari visible lights ini. Intinya buat ngelindungin kulit dari paparan visible lights ini harus pakai produk yang visible atau nampak gitu loh, kelihatan pas dipakai produknya ke kulit. Cara tergampangnya apa? Pakai tinted sunscreen biar nggak double-double. Pantes aku tuh dari dulu suka banget pakai tinted sunscreen buat base make up. Pasti selalu ada di make up prepku. Nggak pernah skip. Kalau nggak gitu kulitku pasti berantakan. Dan dengan cara itu juga aku langsung dapat instant glowing gitu loh. Yang aku notice sekarang flek-flek hitam di kulitku, mungkin ini yang dibilang hiperpigmentasi atau melasma ya, jadi nggak bertambah lagi. Terus tampilan poriku juga jadi nggak gampang nongol. Padahal hitungannya ya sehari-hariku nih kulitnya lumayan berat kan, karena ketimpa skincare, tinted sunscreen, terus ditambah lagi full make up gitu ya. Tapi ya ternyata emang harus kayak gitu. Yang penting apa? Pas sudah beres harus dipastiin kulitnya bener-bener bersih dari produk-produk yang dipakai sebelumnya. To the point aja, something copy paste tinted sunscreen ini harga jualnya 179.000 dan tersedia dalam 12 shades. Intinya sama lah sama cushionnya. Shade yang dipakai apa kak? Sama juga sama cushionnya. Kalau aku lagi kurang liburan sekarang nih, aku pakainya shade N03 Alter dan ya emang sesuai sama undertone-ku, neutral. Tapi kalau misalnya lagi kebanyakan liburan, pakainya W03 kalau nggak salah sih, Gades. Packagingnya simple, model squeeze bottle gitu. Tuh, nama shadesnya ada di bawah sini. Tapi ada kemungkinan coplot. Tuh, karena ini tuh kayak tempelan stiker gitu loh, bukan emboss gitu. Beda sama logonya, logo brand sama nama produknya gitu. Nah, tutupnya warna ungu gitu. Ini kan buat ngeluarin produknya harus di squeeze gitu ya, dipencet dulu, ditekan dulu. Tapi kalau misalnya dibalik, keluar nggak ya produknya?
Coba kita lihat. Tanpa ditekan, keluar dia. Keluar dikit. Tuh. Kelihatan kan? Jadi buat ngeluarin produknya dia nggak effort gitu loh. Teksturnya itu lumayan cair, tapi juga nggak cair-cair banget, tapi nggak kental juga gitu. Tapi pas di blend berasa kayak lotion. Dan di blendnya tuh asik banget. Iya, kayak pakai sunscreen biasa aja gitu. Tinted sunscreen ini tuh bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Bisa untuk mulai usia 11 tahun ke atas. Bu Suwi bisa pakai. Tapi kalau Bumil tetap harus tanya Opjin dulu, jangan bandel ya, karena kehamilan tiap orang itu kondisinya beda-beda ya say. Dia juga ada skincare infuse-nya, ada betaine, allantoin, hyaluronic acid. Jadi selain ngeproteksi kulit dari si SPF-nya dan PA-nya itu sendiri, juga bisa ngelembapin kulit dari skincare infuse ingredients-nya. Nih buat ngecek coverage-nya nanti. By the way, untuk cara pakai sebenarnya aku udah nyobain semua cara, dari pakai kuas, terus pakai sponge basah, pakai jari. Semuanya hasilnya aman-aman aja. Tergantung preference aja sebenarnya mau pakai tools apa. Cuma kalau sekarang pakai jari aja dan pakainya sama kayak sunscreen biasa, 2 ruas jari atau 2,5 mili kalau nggak salah ya. 2,5 mili apa 5 mili sih? 2,5 mili kalau nggak salah. Setengah sendok teh. Nih lihat ya, super easy to blend. Bahkan rasanya lebih gampang di blendnya ketimbang sunscreen biasa. Dia tuh kayak lotion hitungannya. Aku pakein juga ke mata. Dan sempat ada yang nanya, Kak dipakein di area mata perih nggak Kak? Nggak, aman pokoknya. Nggak ada yang celkit-celkit gitu, nggak ada. Ini tuh finishnya natural glow gitu. Dan ini tuh warnanya ya bisa dibilang kayak pas baru dipakai kayak terang gitu kan. Dia tuh ada oksidasi, tapi oksidasinya itu jadi nyatu ke kulit gitu. Mungkin bisa dibilang ini turunnya sekitar setengah shades. Aku blend dulu ya, setengah biar kalian ngeliat hasilnya gimana. Karena makin lama makin nyatu dan natural banget di kulit. Kita cek coverage ya. Tuh, kelihatan kan? Coveragenya ini bisa dibilang medium coverage. Untuk ukuran tinted sunscreen ya ini mah coveragenya oke banget gitu. Nah ini harus ditutup lagi mau tidak mau ya, karena kan tadi dia nggak ikut kena produk ya. Nih yang udah pakai, ini yang belum pakai. Ini tuh non comedogenic dan bisa untuk semua jenis kulit klaimnya, karena dia tuh ringan dan breathable gitu loh. Cocok buat dipakai daily. Warnanya nggak ashy, nggak abu-abu di kulitku. Dan karena dia medium coverage, misalnya mau di build tuh bisa dipakai berkali-kali gitu loh, biar dapet coverage yang lebih nendang lagi. Cuma dari pengalamanku nyobain produk ini dari Agustus sampai sekarang udah launching. Produknya ini agak sedikit tricky kalau misalnya dipakai di kulit yang kering, karena nanti ini kelihatannya aja nih healthy glow finish, tapi lama-kelamaan dia bakalan berubah finishnya jadi healthy matte gitu. Tapi menurutku untuk yang kulitnya oily nggak akan ada masalah sih seharusnya, karena oil controlnya oke banget. Nih aku udah beres pakai. Intinya kalau misalnya kalian pengen kelihatan my skin but better secara instan, pakailah tinted sunscreennya Something. Sekarang coba kita cek flashback, karena ini SPF-nya lumayan tinggi kan. Coba ya kita cek flashback. Ini hasilnya aku lampirin. Menurutku sih ini aman, gak ada flashback sama sekali. Setelahnya di set pakai bedak atau enggak Kak? Nah ini tadi di area yang berminyak T-zone-nya aku set pakai bedak. Nah kalau untuk yang U-zone-nya yang kering itu aku tap-tap aja pakai kuas sisa bedak, atau biasanya ya aku biarin aja. Kalau aku tap-tap pakai kuas bekas aku pakein T-zone-nya tuh kan produknya kayak antara ada dan tiada kan. Jadi antara niat nggak niat buat ngeset produknya kalau untuk yang kulitnya kering. Untuk oksidasinya tadi jelas ada, tapi turunnya tuh bisa dibilang enggak satu shade langsung jomplang turun banget gitu, enggak. Ya sama lah intinya sama copy paste cushion. Nah oksidasinya hampir mirip. Jadi tetap harus pakai shade yang match di kulit. Aku sebenarnya udah beberapa kali wear test ketahanan, dan kali ini aku coba pakai untuk bawa olahraga karena pengen tahu kalau misalnya dipakai agak keringetan sedikit gimana sih. Jadi aku aplikasiin si tinted sunscreennya di kulit dari pagi, jam 8 udah beres pakai pokoknya. Jam 9 aku cus jalan pilates, jam 10 sampai jam 11 aku pilates, terus abis itu balik ke rumah, pas banget nyampe rumah langsung di jam lunch, makan beres, dan pas aku cek kurang lebih udah aku pakai selama 6 jam. Di area bekas pakai kacamata, di lipatan hidung, itu jelas kelihatan agak bolong ya say, tapi selebihnya terutama area T-zone-nya yang notabene acne prone dan oily itu aman banget. Aku juga sempat ngecek pakai UV card buat ngecek gimana sih
nanti ngeproteksi kulitnya buat UVA sama UVB dan UVC-nya. Nah kalau misalnya di UV card sendiri abis diolesin aku taruh di luar, terus abis itu aku elap gitu, langsung kelihatan bahwa yang pakai tinted sunscreen itu lumayan ke blocking areanya, jadi terlindungi dari matahari. Jadi kalau misalnya ditanya apakah untuk UVA, UVB, UVC ini pakai tinted sunscreen itu berpengaruh juga untuk melindungi kulit? Ya tentu kan ada SPF-nya, SPF 40, PA-nya 4+, ya kan? Aku udah dapet poin plus dan minus secara lengkap dari Something Copy Paste Tinted Sunscreen ini, dan sekarang aku bakalan share kelebihannya dulu. Yang pertama, tinted sunscreen Something ini jelas bagus banget untuk yang kulitnya acne prone dan oily skin. Karena nggak tahu kenapa makin lama jatuhnya makin ngeblend, makin nyatu, makin kelihatan natural finish, in the same time makin healthy matte finish. Mulus, nggak minyakan tapi flawless. Dan oke banget buat nahan minyak. Coba kita cek nih di tisu. Tuh, lihat nih, area T yang notabene atas tuh bersih banget, area U-zone-nya ada sedikit. Emang untuk nahan minyaknya itu oke banget, nggak tahu kenapa. Yang kedua, teksturnya ringan, nggak nge-clog pores, non-comedogenic juga, dan no white cast. Cuma ada sedikit oksidasi. Oksidasi ini menurutku bukan kekurangan, tapi dia tuh emang formula bawaan dari sebuah produk yang dimana bisa sangat jelas membantu kita untuk nentuin shade. Harus pakai shade di bawahnya kah? Atau dinaikin kah? Tapi untuk tinted sunscreen ini menurutku tetap harus pakai shade yang match di kulit. Karena apa? Walaupun ada sedikit oksidasi, tapi makin lama warnanya makin nyatu ke kulit. Untuk kekurangannya, karena dia tuh makin lama jadi makin healthy matte gitu ke kulit, jadi kayak agak kurang sahabatan sama kulit kering. Cuma untuk ngakalinnya sebelumnya tetap harus pakai moisturizer ataupun primer yang fokusnya hydrating. Dan satu tips, better jangan di set bedak sih kalau misalnya kulit kalian kering. Takutnya kalau misalnya di set bedak ya bakalan makin kering gitu kulitnya. Yang paling banyak ditanyain tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang aku juga nggak nemuin jawabannya. Apakah tinted sunscreen ini perlu di reapply? Ini aku nggak tahu jawabannya bener apa salah ya. Tapi logikanya adalah yang namanya sunscreen ataupun foundation semuanya sebenarnya butuh di reapply. Apalagi sunscreen. Biasanya ketahanannya itu kan hanya 2 atau 3 jam. Kalau mau reapply atau misalnya abis sholat gitu ya mau reapply, cara tergampangnya adalah keseluruhan mukanya, terutama area yang ada minyaknya dipastiin biar minyaknya terserap dulu gitu. Terus abis itu reapply-nya gimana kak? Tuang aja di tangan produknya. Terus abis itu pakein sponge yang agak lembab, bukan yang basah ya, harus diperes dulu. Terus timpal lagi deh. Sesimpel itu aja sih sebenarnya, tapi balik lagi ya, aku nggak tahu cara ini bener apa salah, hanya berdasarkan logika aku aja. But anyway, dalam hal makeup ataupun skincare nggak ada salah atau bener, karena hukumnya kayak lagi mau nyari WC. Man to the left because woman is always right. Gimana? Apakah abis video ini tayang makin yakin buat beli tinted sunscreennya Something ini? Semoga reviewku berguna dan semoga pembahasan video ini menjawab segala pertanyaan yang ada di kepala kalian. Kalau misalnya ada yang check out setelah nonton video ini, kasih tahu aku di kolom komen di bawah. Dan kalau misalnya ada yang udah pakai juga, menurut kalian nih di kulit kalian reviewnya gimana? Coba dong share di kolom komen di bawah juga, because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye.